Oke, mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini, sebelumnya selamat datang kembali di kelas K3, teman-teman. Begitu. Yang pertama, saya selalu mengingatkan teman-teman untuk selalu menjaga kesehatannya dengan menjaga teguh protokol kesehatan. Saya juga pakai masker, tapi harus saya lepas dulu sebentar untuk menyapa teman-teman, berbagi tentang K3. Gitu. Terus yang kedua adalah selanjutnya adalah materi sudah saya upload di e-learning, teman-teman juga bisa presensi di sana juga. Terus materi yang kemarin adalah melanjutkan yang materi selanjutnya. Jadi di e-learning itu materi kajian bahan kajian yang pertama sudah saya upload full materi ya, gitu. Kita mulai. Saya akan menyampaikan tentang hierarki pengendalian resiko. Oke, kita mulai saja. Oke teman-teman, kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang job analysis JSA ya, job safety analysis. Terus yang sekarang adalah hierarki pengendalian risiko. Apa sih hierarki pengendalian risiko? Ayo, coba menurut teman-teman apa? Kalau dideskripsikan dari gambar ini ya. Coba teman-teman membuat definisi sendiri menurut bahasa teman-teman sendiri ya, gitu. Nanti biasanya kalau di ujian saya ingin menanyakan apa itu hierarki pengendalian risiko. Sebutkan menurut bahasa teman-teman sendiri, begitu ya. Oke, di hierarki pengendalian risiko ini kita punya segitiga terbalik teman-teman. Segitiga terbalik. Kalau begini tuh kayak pemain sepak bola yang ngagulin siapa ini? Iya. Gitu. Di segitiga terbalik ini kita akan belajar tentang hierarki, yang dimana ini adalah basic dasar dari pengendalian potensi bahaya yang ada di tempat kerja teman-teman nanti. Begitu. Karena di hierarki ini tidak bisa dilepaskan ya teman-teman ya. Jadi semua manajemen risiko juga melibatkan tentang hierarki pengendalian risiko ini. Nah di pengendalian risiko ini itu yang pertama adalah eliminasi, teman-teman. Eliminasi itu bahasa gaulnya dalam bahasa Inggris adalah penghilangan. Ya, atau pengurangan lah. Kalau tidak bisa dihilangkan, sebetulnya esensi eliminasi adalah menghilangkan potensi risiko atau bahaya yang ada. Tetapi kalau tidak ada, nah nanti turun ke bawah, yaitu adalah substitusi. Jika dieliminasi itu ternyata bahaya atau risikonya tidak bisa dihilangkan, maka teman-teman harus membuat perencanaan yang selanjutnya, yaitu adalah substitusi, yaitu adalah penggantian. Penggantian di sini termasuk apa? Ya kalau teman-teman bekerjanya di industri, terus industrinya itu pakai bahan yang cair jadi padat atau bubuk jadi pasta seperti itu. Ya, kalau bahan-bahan kimianya seperti itu. Itu. Kalau rekayasa teknis itu misalnya itu adalah suatu usaha, waduh kok saya menyebutkan suatu usaha yang dimana itu untuk mengurangi suatu potensi yang timbul yang bisa membahayakan atau menimbulkan penyakit akibat kerja bagi pekerja. Nah, rekayasa teknis ini kalau teman-teman punya teman-teman itu ada diesel, dieselnya itu mungkin bisa dibuatkan seperti ruangan dengan pengedap suara, tapi pipanya yang ke udaranya dikeluarkan dengan ujung pipanya ke atas, tidak ke samping ke kiri atau kemana. Nanti takutnya kalau samping kiri nanti mencemari lingkungan sekitar yang ada di sekitarnya. Takutnya misal teman-teman tuh tempat kerjanya ternyata dekat dengan perumahan penduduk,
Lah, ternyata pipanya teman-teman itu tidak panjang memanjang ke atas, tapi malah ke samping, ke kiri. Nah, itu malah langsung kena penduduk, lah itu berbahaya. Atau mesinnya dieselnya terlalu kenceng, nah makanya dibuatkan suatu ruangan terus ada pengedap suaranya. Jadi tidak begitu kencang suaranya, tidak bising lah bahasanya. Nah, lanjut, rekayasa administrasi ini adalah suatu rekayasa yang pengaturan, jadi kayak shift kerja atau jam-jam kerja, pergantian pekerja seperti itu. Nah, APD, apakah itu APD? APD adalah alat pelindung diri. Seperti apa? Kita akan bahas itu satu persatu. Oke, mana? Nah, ini kalau tadi kan segitiga terbalik, kalau ini apa ya bangunannya yang tangga turun gitu ya. Itu ada eliminasi, ada substitusi, rekayasa teknis, rekayasa administrasi, dan alat pelindung diri. Jadi sejatinya kalau teman-teman melihat, kalau teman-teman nanti bekerjanya banyak di rumah sakit ya, karena kan elektronik itu sebagian besar kerjanya di rumah sakit, di institusi, instansi kesehatan lah, pelayanan kesehatan gitu ya. Itu banyak yang pakai masker, contoh masker ini ya, terus teman-teman pakai face shield, itu adalah termasuk APD. Nah, APD itu kalau di dalam hierarki pengendalian risiko itu paling bawah sih. Jadi kalau APD itu paling bawah, berarti dia sudah melalui eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, dan rekayasa administrasi. Gitu kan. Kalau potensi bahayanya atau risikonya masih ada dan bahkan tinggi, maka pilihan terakhir, kelima, yaitu alat pelindung diri. Gitu. Diingat ya, bukan langsung teman-teman di tempat kerja langsung pakai APD, itu bukan seperti itu, tapi melalui beberapa proses. Penggunaan APD itu harus melalui beberapa proses. Itu. Jadi kalau di hierarki pengendalian risiko pasti memulai beberapa proses, tidak langsung pakai APD. Gitu. Ya, diingat tuh ya. Nah, apa itu eliminasi nih? Contohnya nih, eliminasi adalah memindahkan hazard. Ayo, hazard itu apa? Hazard itu bukan pemain sepak bola Real Madrid loh ya. Bukan. Ya, hazard ini bahaya yang bisa menyebabkan tersandung. Ini tersandung itu maksudnya kalau di tempat kerja ada kabel yang berserakan kan teman-teman bisa tersandung tuh. Jatuh, ketepuk. Atau hazard ini ya semacam potensi risiko lah yang dimana itu membahayakan teman-teman gitu. Gitu. Misal kalau teman-teman itu di rumah ya, di rumah itu ada lemari, lemarinya itu ternyata di atasnya itu tumpukan buku, wah itu juga bahaya, itu risiko. Tiba-tiba risikonya pas ada gempa, tumpukan bukunya atau apa barang-barangnya di atas lemari jatuh kena kepala teman, ya wes. Kalau teman-teman selamat ya alhamdulillah. Gitu. Takutnya kan bablas karena kepala kan itu yang paling utama itu. Makanya kan kalau kasusnya yang tadi ya, kalau yang lemari yang atasnya ada buku atau barang-barang yang berat itu berbahaya. Nah, cara memindahkan hazardnya adalah hazard yang ada di lemari itu dipindahkan, nah, ditaruh bawah. Suatu waktu kalau lemarinya itu jatuh atau ada gempa guling sedikit, itu barang yang di atasnya lemari itu tidak menimpa teman-teman. Contoh lain loh ya, selain memindahkan hazard yang bisa menyebabkan tersandung lagi. Itu ya. Selanjutnya adalah membuang bahan kimia yang tidak diperlukan. Ya. Jelas, bahan kimia itu berbahaya. Jika tidak diperlukan, buang saja. Gitu ya. Gitu. Selanjutnya adalah menghilangkan proses-proses yang berbahaya. Nah, dalam menghilangkan proses-proses yang berbahaya, ini teman-teman harus menganalisis, mengidentifikasi setiap pekerjaan yang akan teman-teman lakukan. Makanya JSA tadi yang paling atas tadi. Ya, jadi itu penting sekali.
Itu ya. Tuh. Jadi proses yang berbahaya itu harus dieliminasi. Gitu. Kalau bisa dieliminasi. Gitu. Kalau memang tidak bisa ya lanjut ke tahap selanjutnya yaitu substitusi. Gitu. Kalau substitusi adalah mengganti bahan bentuk serbuk bubuk tadi loh, yang saya bilang tadi, dan bentuk pasta. Contoh ya. Ini contoh adalah deterjen, bubuk, serbuk. Ternyata teman-teman tuh punya alergi sama debu atau serbuk deterjen. Itu teman-teman kalau kena sedikit bersih ya, ganti deterjen yang cair. Kan ada kan? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah proses menyapu diganti dengan vakum. Ini contoh, kalau di ruangan teman-teman tuh nyapu, ternyata menyapunya itu menimbulkan polusi debu dan itu bisa menimbulkan alergi baik teman-teman atau pekerja yang lain, itu diganti vakum aja. Nah, itu lebih ramah lingkungan. Dalam arti ramah lingkungan di sini adalah ramah terhadap pekerja yang lain. Memang sedikit bising sih. Makanya dalam membersihkan itu ketika teman-teman pekerjanya belum ada datang gitu. Dibanding menyapu. Kalau menyapu itu nanti polusinya lumayan. Kalau teman-teman sudah keburu-buru, nyapunya ke susu, wah keburu-buru, ya sudah, debunya kemana-mana. Gitu. Itu teman-teman. Selanjutnya adalah proses pengecatan spray diganti dengan pencelupan. Nah, biasanya kan milok kan spray. Wah. Teman-teman milok pakai spray, ternyata teman-teman tidak pakai masker. Maskernya masker biasa kayak kain biasa Pak Buff itu. Nah, itu juga masih tembus itu. Gitu. Makanya diganti pakai pencelupan, ya, dicelupkan. Ya, gitu. Jadi lebih ramah lingkungan sebetulnya. Ramah kesehatan lah gitu, ya. Takutnya dalam pengecatan ini pakai yang spray itu malah menimbulkan alergi orang lain atau memperburuk penyakit pernapasan pekerja yang lain, gitu. Orang lain lah. Kan kita nggak tahu orang yang atau pekerja yang di sekitar kita bekerja itu ternyata punya beberapa riwayat penyakit pernapasan, kan kita nggak tahu. Makanya diganti pencelupan itu spraynya. Ya. Next, wah. Di sini adalah adanya rekayasa teknis. Nah, rekayasa teknis adalah pemasangan alat pelindung mesin. Terus pemasangan local ventilation dan pemasangan alat sensor otomatis. Nah, semua pemasangan alat ini itu sejatinya adalah mengurangi atau menghindarkan resiko kepada pekerja agar pekerja itu sehat, selamat, gitu. Karena kenapa? Kalau alat-alat yang semacam ini dipasangkan pada alat kerjanya teman-teman, itu akan lebih mempermudah teman-teman. Gitu. Contoh ini alat pemasangan sensor otomatis. Ketika teman-teman menggunakan sensor, misal sensor suhu lah ya, suhu. Jika suhunya sudah tinggi, misal suhu maksimal suhunya kalau lebih dari 38 derajat, mesin itu mati sendiri, contoh ya. Nah, ketika teman-teman berada di suatu suhu ruangan, ya, dan ruangannya itu semakin hari, pas teman-teman bekerja di dalam suhu ruangan, tiba-tiba mulai panas, itu akan mati sendiri mesinnya. Misal teman-teman bekerja di suatu ruangan dengan mesin, contoh ya. Nah, nanti ketika suhu ruangannya mencapai 30 derajat Celcius ke atas, tiba-tiba mesinnya mati. Wah, berarti ini suhu ruangan sudah tinggi, makanya dipasang ventilasi, tuh local ventilation, pakai pasang ventilasi, misal seperti itu ya. Kalau pemasangan alat pelindung mesin ya, misal mesinnya ini biar tidak mengenai langsung pada pekerjanya. Contoh, kalau teman-teman ada yang untuk gergaji mesin, nah seperti itu misal ada pelindung untuk mesinnya. Jadi ada batasannya. Wah, misal ada tukang kayu mau memotong kayunya dengan mesin pemotong. Jadi mesinnya itu dikasih
alat pelindung mesin. Jadi gerindranya yang itu dikasih pelindung. Maksudnya pelindung di sini adalah yang bisa meminimalisir kontak antara pekerja dengan mesin itu. Takutnya kalau langsung kontak nanti bisa-bisa mengenai tangan pekerja putus. Ada loh kejadian seperti itu. Ya. Itu untung tangan. Kalau yang lain gimana? Kan kasihan, cacat. Nanti pekerjanya nggak maksimal. Makanya dari situ rekayasa teknis ini sangat penting sekali, loh. Ya, gitu. Nah, apalagi nanti diaplikasikan saat di dunia kerja, saat teman-teman bekerja. Itu ya. Nih, selanjutnya rekayasa administrasi, teman-teman. Pada kasus rekayasa administrasi ini adalah pengaturan ini adalah itu contohnya adalah pemisahan lokasi. Misal teman-teman bekerja di lokasi A, wah, dipindah ke lokasi C, pindah ke lokasi Z, wah, pindah ke lokasi R, misalnya gitu. Karena kenapa? Barangkali di lokasi A ternyata kerja ini punya alergi B, nah di tempat A itu pekerjaannya ini sering kambuh penyakitnya karena alerginya, dipindahlah ke tempat C. Tempat C ternyata di sana lokasinya ramah sama pekerja ini yang punya alergi B itu misal ya. Terus bergantian shift kerja, misal teman-teman kerjanya shiftnya pagi ganti malam, kadang pagi, kadang pagi kadang sore, ada loh ya. Tinggal tempat kerjanya teman-teman itu bagaimana sistem shift kerjanya. Terus pembentukan sistem kerja gitu. Terus pelatihan karyawan. Seperti itu. Ini contoh-contoh yang biasanya sering diaplikasikan di dunia kerja, pada pekerja. Gitu. Yang paling umum. Itu. Bagaimana dengan APD yang sering digembor-gemborkan di sana, di mana-mana adalah APD, alat pelindung diri, itu singkatannya. Contoh-contohnya adalah ada helm, ada sepatu, ada airplug, airmuff, sumbat telinga kayak, terus yang airmuff itu kayak headphone gitu. Jadi ada safety Google itu kacamata. Wah, gitu. Kacamata safety. Itu teman-teman. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, tinggalkan komentarnya di kolom komentar atau langsung di grup kita berdiskusi. Ya, nggak usah canggung, nggak sama. Tanya aja. Banyak tanya itu baik untuk pengetahuan. Kalau sering tanya, ya nggak apa-apa, gitu ya. Terus pengenalan APD, teman-teman. Pengenalan APD ini berdasarkan Permenaker Trans RI nomor peraturan per titik 08/min/7/2010 tentang APD. Ya, wah ini macam-macam ya. Wah. Nih, pengenalan APD, definisinya adalah alat yang mempunyai kemampuan dalam melindungi pekerja yang fungsinya jelas mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi risiko yang ada di tempat kerja. Begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu mau menghafal definisi, itu ambil keyword-keywordnya saja. APD ya, wah berarti punya kemampuan melindungi dan mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh pekerja dari bahaya. Udah itu aja. Banyak ya, sama aja. Kalau dalam mendefinisikan sesuatu biasanya saya mengambilnya keyword-keywordnya saja.
ya. Jadi APD kurang lebih seperti itu teman. Intinya adalah mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari pekerja dari potensi risiko atau bahaya yang ada di tempat kerja. Jadi dapat melindungi lah. Inti dari APD adalah alat pelindung diri. Jadi APD itu pelindung tubuh dari para pekerja agar tidak terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Bagaimana jenis-jenisnya teman-teman? Nah, jenis-jenis APD. Nih, alat pelindung kepala. Fungsinya jelas melindungi kepala, nih kepala ya, dari benturan. Wah, jedeng. Wah. Terus terkantung benda tajam, maksudnya terkantung itu kejatuhan, terus apa tentang benda tajam atau benda keras. Kejatuhan atau terpukul, wah, kejatuhan atau terpukul, wah, dari benda yang melayang atau meluncur di udara. Biasanya teman-teman yang pakai helm ini memang diwajibkan di semua proyek biasanya gitu. Termasuk di rumah sakit pun ada beberapa helm gitu. Yang dipergunakan. Gitu. Terus di sini juga helm itu juga penting dari radiasi panas. Melindungi ya, biar adem pakai topi ya, topi nggak boleh topi, pakainya helm gitu. Api dan percikan bahan-bahan kimia gitu, ya. Gitu. Jadi helm itu wajib hukumnya di tempat kerja yang sangat-sangat berisiko. Kecuali kalau teman-teman kerja di kantoran gitu ya enggak usah pakai helm. Nah kerjanya cuma duduk, ngetik, masa pakai helm? Masa seorang programmer pakai helm kayak gini modelnya? Ya enggak sesuai. Kecuali kalau teman-teman kerjanya misal kalau pakai helm seperti ini biasanya di kontraktor. Gitu. Kalau helm-helm seperti ini ya itu masih bisa dipakai, biasanya masih relevan dipakai pada pekerja ketika ada wabah seperti misal ini. Nah, itu pakai model-model gini. Gitu ya. Biar terhindar dari droplet di airborne disease, dari penyakit-penyakit yang penyebarannya itu lewat udara. Nah, selanjutnya adalah alat pelindung mata dan muka. Nah, ini mata teman-teman dan muka. Fungsi kacamata pengaman adalah melindungi mata dari pertama percikan bahan-bahan korosif. Korosif itu perusak, ya. Terus kemasukan debu-debu, atau partikel-partikel yang melayang di udara, lemparan benda-benda kecil, panas, pemajanan gas-gas atau uap kimia yang dapat menyebabkan iritasi pada mata, pancaran cahaya, terus benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam. Intinya di sini adalah alat pelindung sini adalah kacamata, ya. Karena kacamata, karena organ mata ini sungguh sangat vital sekali. Takutnya nanti kalau terjadi pajanan dari benda-benda bahan-bahan korosif, terus yang beracun, terus adanya benda keras mengenai mata, nanti takutnya buta. Ya, nih. Nah, warna APD jenis-jenisnya. Nah, ini kacamata spectacles. Nah, ini kacamatanya ya. Ini. Dan ini goggles. Wah, ini kayak penyelam gitu. Terus yang ini biasa, ini tameng muka face shield. Nah, face shield ini yang sering digaung-gaungkan saat ini itu untuk melindungi kita dari COVID-19 ya gitu. Dan ini biasanya yang sering dipakai di tempat-tempat rumah sakit untuk pekerja medisnya. Aduh, saya habis makan. Jadi agak. Jadi di sini biasanya teman-teman yang di rumah sakit ya, tempat kerja yang di rumah sakit itu pakai face shield lagi. Atau di tempat kerja di malam sekarang pakai face shield ini karena untuk melindungi dari paparan virus yang berbahaya ya gitu. Pakai kacamata ini juga bisa sih. Yang penting aman, melindungi. Gitu. Karena
mempergunakan kacamata Google dan face shield ini sangat-sangat efektif untuk menghalau berbagai macam potensi risiko yang membahayakan tubuh kita kerja. Nah, lanjut. Alat pelindung telinga, teman-teman. Fungsinya adalah jelas, melindungi alat pendengaran biar tidak tuli dari kebisingan dan melindungi telinga dari percikan api atau logam-logam yang panas. Contoh nih, teman-teman tukang las, biar nggak bising, kan biasanya bising tuh. Wah, itu kan biasanya dia juga pakai air plug juga bisa, air muff juga bisa, dan juga ditambahi nih kayak penutup matanya ya, entah itu pakai kacamata, pakai face shield juga bisa, biar nggak langsung kena mata itu percikan apinya. Tuh intinya kalau yang pelindungan telinga ini biar tidak tuli gitu aja, ya kasihan gitu. Atau mengurangi tingkat pendengarannya gitu. Itu ya. Terus alat pelindung pernafasan. Itu adalah memberikan perlindungan pada organ pernapasan, yaitu ya paru-paru, ya kerongkongan juga, ya hidung juga, ya. Akibat pencemaran udara oleh faktor kimia seperti debu, uap, gas, foam, asap, mis, kabut dan sebagainya. Nah, jenis-jenisnya adalah ini. Respirator untuk memurnikan udara atau respirator untuk memasok udara. Jadi memang bahan-bahan pelindung pernapasan yang model seperti ini itu tidak murah, teman-teman ya. Yang gini aja saat ini aja sudah begitu agak mahal, apalagi yang respirator seperti semacam ini. Barangkali nanti teman-teman bisa memproduksi menjadi wirausaha alat pelindung pernapasan ini. Misal ya, teman-teman selain sebagai seorang elektromedis, teman-teman juga wirausaha K3. Salah satunya adalah memproduksi alat pelindung pernafasan. Kan bisa jadi. Nah, pengenalan APD, pelindung tangan, sarung tangan. Biasanya seringnya sarung tangan ya. Fungsinya adalah melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, panas, dingin, radiasi elektromagnetik, bisa bahan kimia, bisa benturan dan pukulan, tergores, terinfeksi. Nah, seperti itu, teman-teman. Jenisnya adalah sarung tangan biasa, teman-teman. Nah, bisa mitten, handpad, dan sleeve, ya seperti itu. Itu macam-macam sarung tangan aja. Tergantung nanti teman-teman bekerja di mana, gitu ya. Kalau saya bekerjanya di OPY, dari tempat kos saya ke OPY naik motor ya pakai sarung tangan biasa, sarung tangan naik motor. Ya, gitu. Kalau dokter pakai latex, tangan latex itu untuk mengoperasi. Kan yang namanya sarung tangan itu disesuaikan dengan tingkat resiko dan profesi dan tempat kerja teman-teman, gitu ya. Nih, pelindung kaki. Kalau ngomongin pelindung kaki pasti tidak jauh-jauh dari sepatu. Jadi fungsinya adalah melindungi kaki dari timpaan benda-benda berat, tertuang logam panas, cair, bahan kimia korosif, penyakit kulit, tersandung, terpeleset, tergelincir. Ini. Dan perlu diingat teman-teman. Teman-teman yang bekerja di pertambangan, dia harus selalu pakai sepatu. Karena kenapa? Cacing tambang itu berbahaya. Bisa masuk dari pori-pori kulit. Ya. Makanya sepatu safety pun juga disesuaikan dengan tingkat resiko dan tempat kerjanya teman-teman. Gitu ya. Jadi tidak asal, wah sepatu safety ini bagus nih, pakai. Wah ternyata tidak efektif dan efisien dengan tempat kerja dan pekerjaan teman-teman. Malah nanti menjadi penghambat. Penghambat dalam arti teman-teman ini suruh pekerjaannya menjadi atlet, wah suruh lari lah pakai sepatu yang berat kayak gini, ya nggak bisa, nggak bisa cepat larinya. Ini contoh teman.
Pengenalan APD ya, jenis sepatu tadi masih terkait sepatu. Wah. Sepatu keselamatan pada pekerjaan peleburan dan pengecoran logam, beda ya sepatunya. Sepatu keselamatan pada tempat kerja yang berpotensi bahaya peledakan. Terus sepatu keselamatan pada tempat kerja yang berpotensi bahaya listrik, beda. Sepatu kerja untuk pekerja bangunan atau konstruksi. Sepatu kerja pada tempat kerja yang basah atau licin. Sepatu keselamatan untuk mencegah bahaya terinjak benda-benda runcing. Sepatu keselamatan untuk mencegah dari kontak bahan kimia. Teman-teman tahu boot, sepatu boot? Nah, sepatu boot itu yang biasanya digunakan juga petani juga. Ada yang petugas medis juga menggunakan sepatu boot itu. Iya, itu untuk keselamatan sih intinya. Karena kadang sepatu boot itu kan tidak mudah terpleset. Terus anti air juga gitu. Dari luarnya anti air gitu. Kan nggak mudah basah gitu. Karena memang desain anti basah. Oke, lanjut. Pengenalan APD ya, masih. Pakaian pelindung teman-teman. Fungsinya adalah melindungi sebagian atau seluruh tubuh dari bahaya percikan bahan-bahan kimia, radiasi, panas, bunga api maupun api. Apron menutup sebagian tubuh mulai dari dada sampai lutut. Apron ini kayak celemek ya, tapi sampai lutut. Gitu. Overalis itulah ini, overalisnya seperti ini bajunya, semuanya. Gitu. Kayak jas hujan semuanya tertutup. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan tali dan sabuk pengaman? Fungsinya adalah digunakan untuk mengurangi risiko bahaya fisik apabila si pemakai terjatuh. Nah, jenisnya adalah penggantung, pelana atau harness. Nah, gitu. Jadi, kalau teman-teman melihat pekerja yang sedang membersihkan kaca jendela gedung tinggi, nah, mereka biasanya pakai harness ini. Nah, kalau nggak pakai harness nanti jatuh, wassalam. Makanya dengan penggantung atau harness itu mereka kalau terjadi sesuatu yang membuat alat kerjanya itu apa ya tidak berfungsi baik, wah bisa terselamatkan gitu. Tuh ya. Ada yang tanyakan tentang APD ini? Tidak ada? Nah, ya, kalau ada langsung tanya saja ya. Gitu. Ini adalah manajemen APD teman-teman. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan dan syarat dari APD itu tersebut. Terus pemilihan APD yang sesuai, yang relevan dengan jenis potensi bahaya dan kebutuhan kenyamanan pekerja. Tidak asal pakai APD, diingat ya teman-teman. Terus tentu dalam penggunaan APD ini juga dibarengi dengan pelatihan, penggunaan, perawatan dan penyimpanan, penata laksanaan, pembuangan atau pemusnahan, pembinaan, inspeksi dan evaluasi dan pelaporan. Jadi dalam manajemen APD pada dasarnya sesuai yang saya katakan tadi di awal adalah semua mulai proses ya, identifikasi, analisis, kebutuhan, terus bagaimana potensi bahayanya di tempat kerja, dan tentu APD itu tidak serta-merta langsung dibuang. Contohnya adalah teman-teman tenaga medis. Ya. Beliau memakai baju pelindung hazmat itu ya. Terus masker, sarung tangan, semua. Itu tidak sembarang teman-teman dibuang, itu nggak boleh. Karena harus ada latihannya bagaimana penata laksanaan pembuangan dan pemusnahan. Karena takutnya adalah semua yang dipakai tenaga medis untuk merawat pasien-pasien yang mempunyai penyakit menular itu membawa patogen, membawa virusnya, penyebab penyakitnya. Makanya penata laksanaan pembuangan pemusnahan itu juga sangat penting sekali karena berbahaya jika asal membuangnya. Karena limbah medis itu juga sangat berbahaya.
termasuk APD yang sudah dipakai atau yang rusak harus diganti. Itu juga perlu penanganan. Makanya pelatihan juga yang utama esensial dalam manajemen APD. Nah, Permenaker Trans RI nomor per 08 Men 7 2010 tentang APD, pasal 8 mengatakan bahwa APD yang rusak, retak, atau tidak dapat berfungsi dengan baik harus dibuang atau dimusnahkan. Nah, APD yang habis masa pakainya, nah, jadi kadaluarsa teman-teman, serta mengandung bahan berbahaya harus dimusnahkan. Kayak teman-teman yang di rumah sakit, di medis dalam penanganan pasien COVID ini, kadang pakaian hazmatnya dan lain-lain juga sekali pakai itu dibuang. Buangnya nggak asal buang di tempat sampah, itu harus dimusnahkan. Takutnya ada virusnya yang bawa bahaya. Pemusnahan APD yang mengandung bahan berbahaya harus dilengkapi dengan berita acara. Betul sekali, teman-teman. Jadi semua APD yang contohlah tadi baju hazmat tadi, maskernya tenaga medis, itu dalam pemusnahan APD-nya juga kadang dikasih berita acara, gitu, pemusnahan. Karena sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar. Kalau asal membuang gitu. Makanya kalau teman-teman itu habis pakai masker itu sebetulnya tidak boleh asal buang gitu. Apalagi kalau teman-teman itu punya penyakit yang bisa menularkan, nah itu juga berbahaya. Makanya jangan asal buang, ya. Ditanyakan? Tidak. Oke, kita selanjutnya adalah pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Nih. Pengertiannya adalah P3K adalah suatu cara dalam pemberian pertolongan permulaan atau pertama yang sangat dibutuhkan pada korban sebelum korban itu dibawa ke sarana kesehatan atau pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan seperti apa? Nah, itu contoh rumah sakit, puskesmas, poskesdes, dan klinik. Poskesdes itu pos kesehatan desa, ya. Gitu. Nah, bagaimana dengan pertolongan pertama? Selanjutnya, fungsinya pertolongan pertama adalah berperan sangat penting bagi keselamatan jiwa. Ini jiwa itu menyangkut nyawa ya. Korban jika terjadi kesalahan saat penanganan pertama ini dapat menyebabkan tingkat keparahan kondisi korban dan juga bisa timbul kematian korban. Makanya teman-teman dalam melakukan tindakan P3K itu tidak asal-asalan. Contoh yang sering terjadi adalah pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, itu biasanya masyarakat itu langsung gotong korbannya. Takutnya adalah kalau korban itu ternyata patah tulang terus digotong saja, tiba-tiba malah memperparah kondisi pendarahan. Kalau tulangnya tiba-tiba mempengaruhi organ vital, kan bahaya. Gitu. Makanya dalam penanganan korban kecelakaan lalu lintas itu alangkah baiknya adalah ada beberapa tahapan. Segera telepon tenaga medis atau ambulan, ya langsung gitu. Terus amankan lokasi. Ya. Lokasi dalam arti kalau dia geledak di jalan, bagaimana kita harus mengatur lalu lintas biar menghindari dulu lokasi kecelakaannya. Sambil segera telepon ambulan. Ya. Terus yang kedua adalah cek respon korbannya. Kalau korbannya bisa diajak ngobrol, sakitnya di mana, nah nanti teman-teman bisa. Tapi kalau korbannya tidak bisa diajak ngobrol, ajak orang lain. Jadi dalam penanganan kecelakaan ya, kecelakaan di tempat kerja atau apapun, tolong jangan langsung ditangani sendiri. Panggil orang lain, bantuan orang lain. Takutnya kenapa? Takutnya ini timbul fitnah, malah teman-teman dituntut. Niatnya nolong malah dituntut. Gitu.
Diingat ya teman-teman, kalau mau menolong korban, tolong minta bantuan orang lain dulu, jangan sendiri. Ya, tolong diingat, tolong benar-benar diingat. Dimanapun teman-teman mau menolong, tolong ajak orang lain. Kalau pas si korban itu ada saudara atau keluarganya atau temannya, nah itu dia bisa jadi saksi. Kalau teman-teman menolong, ya. Oke. Tujuan P3K. Maksud dan tujuan P3K yaitu adalah mencegah timbulnya kematian jelas, mencegah infeksi jelas, mencegah timbulnya kecacatan atau meminimalisir kecacatan jelas, meringankan rasa sakit jelas. Semua tujuan P3K adalah meringankan penderitaan korban agar cepat tertangani oleh medis. Dah itu aja, ya. Tuh. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam P3K, hal-hal yang harus diperhatikan saat menyelenggarakan P3K, yaitu ialah sistem P3K telah memenuhi standar dan pedoman yang berlaku. Petugas P3K telah ditunjuk dan dilatih sesuai regulasi perundang-undangan. Sistem P3K dilaksanakan pemeriksaan secara berkala. Ini yang terlatih ya, yang di institusi resmi biasanya seperti ini. Ya, gitu. Gitu ya. Kalau teman-teman pas ada korban di tempat di jalan gitu ya, teman-teman apakah harus seperti ini? Tidak. Ya. Ini biasanya teman-teman yang di institusi resmi atau di institusi kesehatan yang mereka bagaimana sistem P3K kalau ada korban datang bagaimana gitu. Itu biasanya dilatih. Bagaimana teman-teman? Nah, kita di kampus nanti kita berlatih. Are you ready? Ready, Mister? Nah, tentunya gitu ya. Oke, lanjut. Wah, oke. Tugas teman-teman lagi ialah 1. Teman-teman silahkan bedakan tentang job safety analysis dengan hierarki pengendalian risiko di tempat kerja. Bebas, silahkan ya. Saya ingin melihat pola pikir teman-teman dalam memandang, oh ini JSA, oh ini harusnya hierarki potensi risiko nih, pengendalian potensi risiko. Nah, saya ingin melihatnya. Teman-teman silahkan bedakan JSA dengan hierarki pengendalian risiko dengan pekerjaan teman-teman. Misal pekerjaan di teman-teman itu teman-teman bisa membayangkan kerja di mana, nah itu bagaimana tentang JSA-nya, bagaimana tentang hierarki pengendalian risiko. Itu dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Semua materi sudah saya upload di e-learning, silahkan akses di e-learning. Terima kasih, itu dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar pertanyaannya atau di grup WhatsApp. Terima kasih dari saya. Salam sehat, safety first.